Ya, kita lanjutkan ke pembahasan menentukan persamaan nilai mutlak. Nah, sebelum ke sana, kita pahami dulu persamaan linear satu variabel, ya. Nah, karena ini berkaitan dengan nanti gimana kalau persamaan linear satu variabel ini dimutlakan, gitu ya. Jadi mutlak dari persamaan. Itu. Persamaan linear satu variabel adalah kalimat terbuka yang dihubungkan tanda sama dengan. Ya, namanya persamaan ada tanda sama dengan dan hanya mempunyai satu variabel berpangkat satu. Ya. Nah, bentuk persamaan linear satu, bentuk umum persamaan linear satu variabel itu adalah AX tambah B sama dengan 0. Nah, contohnya seperti ini ya. X tambah 13 sama dengan 17. Ya. Terus 3A tambah 4 sama dengan 1. Nah, kalau di sini itu X tambah 13 sama dengan 17, berarti X yang memenuhi dalam persamaan linear satu variabel ini, itu berapa? X-nya ini nilainya berapa? Ketika ditambahkan 13, itu sama dengan 17. Ya, benar. 4 ya. 4 ditambah 13 sama dengan 17. Nah, seperti itu ya. Jadi, di sini kenapa di sini disebut kalimat terbuka persamaan linear satu variabel itu? Karena kalimat yang belum dapat diketahui nilai kebenarannya. Jadi, X di sini belum kita tahu. Seperti itu. Ya. Nah, jadi di sini juga ada istilah variabel. Variabel ini yang melambangkan atau simbol dari kalimat terbuka sendiri. Nah, ini contohnya ya. X ya, A gitu ya. Nah, itu variabel. Kemudian konstanta itu adalah lambang yang menyatakan suatu bilangan tertentu. Nah, ini yang nggak ada temennya variabel, ini konstanta ya. Seperti itu. Himpunan penyelesaian. Nah, namanya persamaan, nanti itu pasti erat kaitannya dengan apa sih himpunan penyelesaiannya? Gitu ya. Apa himpunan penyelesaian? Tadi X-nya ini yang memenuhi berapa? 4. Nah, itu adalah himpunan penyelesaiannya. Karena ada satu, ya, jadi HP-nya hanya 4 itu sendiri ya. Nah, walaupun secara definisi himpunan ini kan ada beberapa ya nanti gitu. Himpunan semua pengganti dari nilai variabel-variabel dalam kalimat terbuka ini ya. Tadi ya. Nah, yang menjadi X yang pas ini berapa ya ketika sama dengannya itu 17. Gitu ya. Ini ya contohnya tadi. Next. Nah, contoh lainnya, kalau di sini X dikurang 3 sama dengan 5. Nah, berarti himpunan penyelesaiannya atau nilai X yang memenuhinya itu berapa? Ya, ini pindah ruas ya jadinya. Jadi positif 3, jadi 5 tambah 3, 8. Nah, ini juga sama. Ya, 2X dikurang 6 sama dengan 10, berarti min 6-nya pindah ruas jadi positif. Kemudian 2 ini jadi pembaginya. Ya, seperti itu. Oke, ini juga sama ya. Nah, bisa diperhatikan. Jadi himpunan penyelesaiannya X sama dengan 8 ya. Nah, ini kumpulkan dulu nih yang ada X-nya itu ke ruas kiri. Yang nggak ada X-nya pindahkan atau konstantanya pindahkan ke ruas kanan. Ya, oke. Nah, kita lanjutkan ke persamaan nilai mutlak ya. Nah, ini materi intinya. Ada sifat seperti ini. Ketika nilai mutlak X sama dengan A, untuk A lebih besar sama dengan 0, ya, A-nya di sini harus lebih besar sama dengan 0. Jika dan hanya jika, nah ini lambang jika dan hanya jika, nah hasilnya itu himpunan penyelesaiannya X-nya itu sama dengan A, atau X-nya itu sama dengan negatif A. Gitu ya. Oke, contohnya kayak gimana? Lihat, coba tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak dari X dikurang 7 sama dengan 3. Ya. Nah, ini A-nya 3. 3 ini positif ya, tuh, lebih besar dari 0, jadi memenuhi dengan sifat seperti ini. Jadi gimana?
Oke, berarti X dikurang 7 itu sama dengan 3, atau X dikurang 7 itu sama dengan negatif 3. Nah, ke bawahnya diselesaikan dengan tadi yang contoh-contoh sebelumnya. Negatif 7, pindah ruas jadi positif 7, ya. Kemudian ditambah 3, X-nya sama dengan 10. Atau yang tadi ini, berarti negatif 7 pindah ruas jadi positif 7. Tempatnya boleh di mana aja ya, samping 3 atau kirinya 3 ini ya. Jadi negatif 3 ditambah 7 adalah 4. Ya. Nah, atau 7 dikurang 3. Gitu ya. Ingat-ingat lagi kemarin di soal pretest tentang operasi bilangan bulat. Jadi himpunan penyelesaiannya ada 2. Ada 4 dan 10 ya. Nah, urutkan dari yang terkecil, 4, 10. Jadi himpunan penyelesaian ada 2 nilai, X sama dengan 4, X sama dengan 10. Oke, seperti itu ya. Nah, sama juga nih, ada contoh lainnya, tentukan himpunan penyelesaian dari nilai mutlak 2X dikurang 1 sama dengan nilai mutlak X ditambah 4. Nah, berdasarkan sifat ya. Nah, karena ini kan nilai mutlak ya. Ini kan nilai mutlak, pasti kan dia hasilnya positif, ya kan? Nah, jadi si A ini kan udah memenuhi, dia positif. Jadi, kemungkinannya dia positif dan negatif. Gitu, ya. Oke, nah untuk yang positif itu di sini ya, ini ada apa namanya? Ada syaratnya kalau positif dia 2X dikurang 1 sama dengan X plus 4. Berarti X-nya pindah ruas jadi X, min 1 pindah ruas jadi plus 1, jadi sama dengan 5 ini ya. Atau urutannya gini, 4 ditambah 1. Gitu ya. Oke, jadi 5. Kemudian kalau negatif, ya, artinya di sini ini min X ya. Terus min kali plus 4, min 4 ya. Oke, terus 2X. Nah, ini sebelum ke sini itu 2X ditambah X sama dengan min 4. Nah, min 1 pindah ruas, jadi plus 1. Jadilah 3X sama dengan min 3 yang ini. Oke, jadi X-nya sama dengan negatif 1. Ada 2 nilai, negatif 1 dan 5. Jadi ini adalah himpunan penyelesaian. Oke, mudah ya? Oke, lanjut. Nah, kalau yang seperti ini gimana? Nah, ini kan bukan belum tentu dipastikan nilainya positif ya. Nah, karena X di sini kita belum ketahui. Nah, jadi kalau yang bukan positif di samping kanannya ini ya, atau ini boleh kebalik juga sih sebenarnya ya. Tapi biasanya lazim soal-soal tuh biasanya nempatinnya seperti ini. Nah, harus mendefinisikan dulu yang ada mutlaknya. Definisinya kayak gimana? Definisinya kayak gini ya, cara definisi. Mutlak X dikurang 2, nah ini kemungkinannya ya. Jika X-nya lebih besar sama dengan 2 untuk X dikurang 2. Dan negatif X, nah ini bisa langsung juga negatif X plus 2 jika X-nya kurang dari 2. Ya. Oke, karena ada 2 kemungkinan nih, jadi kita buat juga kemungkinan pertama untuk X lebih besar sama dengan 2, ya. Maka nilai mutlak di sini kita ubah jadi ini ya, yang positif ini. Kan untuk kemungkinan X lebih besar sama 2. Berarti nilai mutlaknya diganti X dikurang 2 aja. Gitu. Sama dengan ini kita tetap nulisnya. Gitu ya. Oke, jadi negatif X sama dengan 3, X-nya sama dengan negatif 3. Nah, tapi kita lihat coba. Kan tadi syaratnya itu untuk X-nya lebih dari sama dengan 2. Tapi di sini hasil X-nya itu negatif 3. Negatif 3 itu lebih dari sama dengan 2 nggak? Tidak. Ya. Jadi ini tidak memenuhi karena X lebih dari sama dengan 2. Ya,
maka X sama dengan negatif 3 itu tidak memenuhi. Oke, berarti ada di kemungkinan kedua nih, untuk X yang kurang dari 2. Ya. Nah, kalau untuk X yang kurang dari 2, maka nilai mutlak ini, ya, ngambilnya yang ini kan? Nih. Mau yang ini dulu boleh, atau mau langsung ini juga boleh. Nih, langsung ke sini. Sorry. Oke, nah jadi ini negatif X ditambah 2 sama dengan 2X tambah 1. Oke, kita ke bawah, hasilnya adalah 1/3. Apakah benar X sama dengan 1/3 ini kurang dari 2? Benar ya? Berarti ini memenuhi deh. Oke, jadi nilai X yang memenuhi persamaan di atas yang ini, ya, persamaannya itu apa? Hanya X sama dengan 1/3. Gitu ya.